Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nur Afni, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Islam Sultanah Nahrasia Lok Semawe dengan NIM 2025610096. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Swasta Muhammadiyah 6 Lok Semawe di kelas 8 dengan materi pembelajaran meyakini kitab-kitab Allah. Demikian perkenalan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, coba anak-anak ibu dicek dulu kebersihan bajunya. Apa sudah rapi? Sudah rapi? Coba dilihat kiri kanan. Apa masih ada sampah, nak? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan diberkahi Allah, mari sama-sama kita membaca doa. Tolong untuk kelasnya dipimpin doanya, nak. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihati birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Baik, ibu absen dulu ya. Izul Haq, Jidan Afgandi, Putri Nurhania. Alhamdulillah. Untuk menumbuhkan rasa patriotisme, rasa nasionalisme, dan rasa cinta tanah air kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya yang Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia, yang besar suaranya, nak. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Nah, apa pelajaran kita hari ini, nak? Pendidikan agama Islam. Kenapa kita harus belajar pendidikan agama Islam? Siapa? Ada yang bisa jawab? Untuk dunia akhirat. Ada yang lain? Agama dapat pahala. Dapat pahala. Ya, untuk dapat pahala, untuk bekal dunia akhirat. Jadi
Pendidikan agama Islam adalah bekal kita untuk dunia akhirat. Jadi kita bukan hanya mencari ilmu dunia aja nak, tapi harus mencari ilmu dunia akhirat. Dengan belajar pendidikan agama Islam bisa memperkuat iman kita, bisa membentuk karakter kita yang lebih baik, kemudian bisa menuntun kita menjadi orang baik agar hidup kita tenang dunia akhirat ya. Terus jangan bosan-bosan dalam belajar pendidikan agama Islam, harus semangat. Nah, sebelum Ibu memasuki pelajaran hari ini, Ibu mau mengulang materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar apa? Rukun iman. Ada berapa rukun iman? 6. Yang pertama, iman kepada Allah. 2, malaikat Allah. 3, kitab-kitab Allah. 4, Rasul Allah. 5, hari kiamat. 6, untung baik atau untung jahat. Masya Allah, pintar-pintar sekali anak ibu ya. Nah, materi hari ini masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu. Kita belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah rukun iman yang keberapa tadi? Ketiga. Ya. Oke. Nah, sebelum memasuki materi pelajaran, Ibu mau memberi pertanyaan pemantik kepada anak-anak Ibu melalui metode gambar dan post-it. Ini ada post-it, nanti kalian isi. Ini Ibu bagikan satu persatu. Diisi jawaban kalian dari gambar yang akan Ibu tampilkan nanti. Ya, harus terisi. Post-it-nya harus terisi. Nanti dilihat gambarnya nak ya. Gambar apa sih yang ada di depan? Oke, udah siap ya? Ibu kasih waktu 2 menit. 2 menit untuk menjawab soal ini. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Ada 2 soal. Sebutkan nama-nama kitab sesuai gambar ini. Ada 4 gambar. Ini gambar kitab apa? Itu gambar kitab apa? Kemudian pertanyaan nomor 2. Apa yang kalian ketahui tentang kitab yang ada di gambar ini? Waktunya 2 menit. Oke, waktu habis ya. Nah, ini kan sudah Ibu bagi kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Sekarang Ibu minta kumpul yang kelompok 1. Tempel nak post-it-nya ke sini semua. Tempel semua. Yang kelompok 1. Tempel aja, tempel. Ya, tempel semua. Tempel aja, tempel. Udah nggak apa-apa, tempel aja. Tempel aja nak. Kebalik ya, nggak apa-apa. Tempel aja. Nanti bisa kita lihat. Udah sayang. Kelompok 3 maju. Kelompok 3. Sudah deh, udah. Ya, semangat kali anak ibu nih ya, Masya Allah. Oke, terima kasih. Nah, kita bahas sedikit ya. Sebutkan nama kitab sesuai dengan gambar ini. Yang putih kitab apa? Taurat, Yang merah? Zabur, Yang ada palang salibnya? Injil, Yang ini, yang hijau? Al-Quran. Masya Allah, kayaknya banyak yang benar ya. Apa yang kamu ketahui tentang kitab yang ada di gambar ini? Apa sih yang kalian ketahui tentang 4 kitab itu? Apa nak? Oh iya, Masya Allah. Kitab-kitab ini berasal dari nabi yang berbeda-beda ya. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami nama-nama kitab suci dan rasul penerimanya. Mampu memahami fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup dan menunjukkan perilaku mencintai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian siswa mampu melalui diskusi kelompok membuat proyek kreatif berupa presentasi atau video singkat. Nah, nanti di akhir kalian akan merancang sebuah proyek. Bisa berupa presentasi, boleh lihat di Canva, boleh lihat di mana saja nanti sesuai dengan sumber-sumber dan media yang ada. Ya. Nah, kegiatan ini kita laksanakan secara berkelompok, nak ya. Seperti yang Ibu bilang tadi, kelompoknya harus aktif, harus kerja sama, ya, biar hasilnya baik, bagus. Paham ya? Oke. Sebelum Ibu lanjut menjelaskan materi hari ini, Ibu mau menampilkan sebuah video. Mohon anak-anak Ibu dilihat video ini dengan seksama. Pahami ya. Kita pelajari kesulitan yang ketiga, yaitu iman kepada kita. Pengertian kepada Allah, kita adalah tulisan-tulisan Allah yang diberikan kepada Allah, yang diberikan sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib kita tidak ada banyak kita suci itu kepada yaitu kurang lebih ada 100 orang kita. Namun yang wajib kita ada yaitu satu kita Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dua Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya wahai orang-orang berdoa kepada Allah dan kepada kita serta kita yang barang siapa yang Nah, tentang apa video tadi, nak? Menjelaskan tentang kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab? 4. Ada 4 yang wajib kita. Semua ada berapa kitab? 104. Wajib kita ketahui 4. Yang wajib kita ketahui 4. Ada kitab apa aja? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Iya. Kalau kitab Taurat Nabi apa? Nabi Musa. Nabi Musa. Kitab Zabur Nabi Daud. Nabi Daud. Injil Nabi Isa. Isa. Al-Quran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kemudian isinya tentang nasihat dan larangan. Nah, surah apa tadi yang dijelaskan di video itu? Yang An-Nisa ayat 136. Dia menjelaskan bahwa kita wajib meyakini yang pertama malaikat Allah, meyakini kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, kan? Hari kiamat semuanya wajib kita yakini. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Apa itu kitab-kitab, nak? Apa itu kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah lembaran yang dijadikan satu wahyu seperti buku menjadi beberapa lembar. Kan tadi seperti buku ya, kita lihat gambar tadi kan, seperti buku. Nah, kitab-kitab Allah itu dia bisa menjadi petunjuk hidup. Petunjuk hidup, yaitu kompas untuk menuntun manusia ke jalan yang benar dan menjauhkan dari kesesatan. Kemudian dia bisa menjadi cahaya kebenaran, menerangi hati dan pikiran, membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian menjadi jaminan kebaikan, mengandung janji kebaikan di dunia dan di akhirat bagi siapa saja yang mengamalkannya. Kemudian yang terakhir Al-Quran, kitab terakhir dan penyempurna, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Nah, Bu, habis Al-Quran ada kitab lagi nggak?
Tidak. Ada nggak? Tidak. Nggak ada, karena Al-Quran adalah kitab terakhir. Kalaupun ada yang muncul, itu bukan kitab yang harus kita yakini. Kemudian Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Nah, ini fungsi Al-Quran, nak ya. Fungsi Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum dan petunjuk yang tak lekang oleh waktu. Yang pertama sebagai hudan. Ma maknahu hudan? Petunjuk. Apa itu petunjuk? Menjelaskan yang benar dan salah, yang baik dan buruk. Nah, di dalam Al-Quran itu dijelaskan semuanya ya, Rizka ya, dijelaskan semuanya. Ya, sebagai syifa. Apa arti syifa? Obat. Nah, penawar bagi penyakit hati dan jiwa, serta penunjuk untuk kesehatan fisik. Banyak-banyak baca Quran biar sembuh dari penyakit, ya kan? Kemudian sebagai mauizah. Apa mauizah? Nasihat. Mengandung pelajaran dan peringatan bagi umat manusia. Nah, ini yang terakhir, mengamalkan ajaran Al-Quran. Merupakan tindakan nyata adalah bukti terbesar dari kecintaan kita terhadap Al-Quran. Apa saja yang harus kita lakukan atau perilaku apa saja yang harus kita lakukan agar menunjukkan rasa cinta kepada Al-Quran? Yang pertama, berbuat baik. Berbuat baik itu banyak macamnya, nak. Bisa mengaplikasikan perintah Allah untuk tolong menolong, jujur dan berakhlak mulia. Ya. Kemudian menghindari larangan, menjauhkan segala perbuatan dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah. Ayo kita ice breaking dulu. Ice breakingnya menyanyikan lagu kitab-kitab Allah. Ya. Suaranya yang besar. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Oke, Masya Allah. Beri apresiasi untuk kita semua. Sudah paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini Ibu akan menjelaskan tentang cara mengerjakan proyek. Sekarang kita sudah masuk ke tahap merancang proyek. Tolong didengarkan baik-baik. Nah, ini ada lembaran LKPD, nak. Masing-masing akan Ibu bagikan satu kelompok, satu lembaran LKPD. Di sini Ibu jelaskan dulu ya, nanti Ibu bagi. Di sini pertama kalian isi nama kelompok. Kelompok 1 misalnya, kelompok 2 atau kelompok 3. Kemudian isi namanya. Isi namanya ada berapa orang, isi semua. Kalau ada 5 berarti sampai 5 aja, kalau ada 6 sampai 6. Nah, ini instruksinya. Petunjuk mengerjakan lembar kerja eksplorasi kitab suci. Yang pertama, bacalah petunjuk ini dengan baik dan benar. Kedua, kalian sudah dibagi menjadi kelompok kecil. Udah bagi kelompok kan? Kemudian gunakan lembaran kerja ini untuk mencari dan mencatat informasi. Nah, Bu, apa yang harus kami cari? Yang pertama, buka Chromebooknya masing-masing. Kemudian kalian cari nama-nama kitab suci dan rasul penerimanya. Ada Taurat tadi, ada Zabur, ada Injil dan Al-Quran. Kemudian kalian buat garis besar ajaran pokok setiap kitab. Kan, tadi ada ajarannya ya. Taurat dia mengajarkan tentang apa, Zabur mengajarkan tentang apa, Injil dan Al-Quran. Kemudian kalian menuliskan fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tadi boleh 3, minimal boleh 3. Kemudian yang terakhir, contoh perilaku mencintai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Boleh 3 juga minimal. Kalau lebih Bu, boleh banget. Ya.
Nah, jangan lupa menyisipkan nilai hubbullah, itu cinta kepada Allah, dan hubbur Rasul, cinta kepada Rasul dalam jawaban kalian. Nanti kan sudah buat PowerPoint atau video, nanti dibuat di situ cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Dan yang terakhir, menunjukkan hasil proyek kalian ke depan dan mempresentasikannya, menjelaskan apa yang sudah kalian buat. Paham ya? Ya, Bu. Paham. Nah, mulai sekarang dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Nah, coba cari di sini nak, kita Allah. Nanti kasih tahu kawannya. Cari nak. Sama. Jadi buka Canva, boleh pakai Canva ya, boleh pakai Canva, buka Canva. Oh ya, nama dia kan ada. Dari Bu tadi. Kerjasama ya, yang cari, yang catat terus, yang ngetik terus, ya, yang ngetik terus. Ya. Jadi Di sini, di sini ada nih nama-nama kitab. ini Cari nama-nama kitab. Gak usah, langsung di proyeknya aja. Di proyeknya langsung di. Kalian mau buat apa nih? Presentasi apa video? presentasi. Oh, presentasi dah. Lanjut. Berarti ada berapa slide nanti? Sukati. Pokoknya minimal 7 ke atas lah presentasinya, ya. Ini presentasi apa video? Presentasi. Oh, presentasi. Oke, lanjut nak ya. Yang ada yang mau ditanyakan, boleh tanya sama ibu. Ini ya. Jadi apa namanya? Abdullah sama Anak yang ini Abdullah, bisa kita masukkan ke ini nak, perilaku. Apa-apa, dia meyakini sama beriman tuh sama nak. Kalau diubah boleh, diubah aja kalau mau diubah. Yang sudah siap kabarin biar ibu copy filenya ya, file proyeknya. Udah siap? Oh, udah siap. Oke, ibu copy dulu filenya ya. Dulu ya. Ini udah oke. Coba ibu copy dulu ya. Ini sudah ibu copy bahannya ke sini semua ya. Oke, ibu mau maju dulu kelompok 1. Silakan maju nak, semua kelompok 1. Nah, cantik kali tampilan kelompok 1. Oke, perkenalkan dulu nama kelompoknya nak. kami dari kelompok 1. Anggota Lain dengar. dan Rizka. Akan menampilkan proyek kami. Iman kepada kita Allah, iman kepada kitab-kitab yang ingat percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Kitab-kitab itu berisi petunjuk hidup agar manusia berada dalam Tuhan. Kitab-kitab itu 1. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. 2. Kitab diturunkan kepada Nabi. 3. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang 4. Kitab-kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dalil beriman kepada kitab. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surah Al-Imran ayat 3. 3. Ayat Oke, sambung kawannya yang itu Izul. Boleh Izul. Fungsi beriman kepada kitab Allah. 1. Memberikan ilmu dan wawasan. 5. Memperkuat iman. 6. Disayang Allah Subhanahu wa taala. 7. Menumbuhkan rasa cinta pada Al-Quran. Ya, terus Perilaku beriman kepada kitab Allah. Jika seseorang mengimani kitab Allah, maka selalu mendapat petunjuk dalam hidup. Selalu berbuat baik kepada semua orang. nah, sekarang coba kelompok 2 dan kelompok 3 kasih tanggapan atau pertanyaan. Ada yang kurang jelas atau mau kasih
presentasi kalian. Oke, kayak mana? Presentasinya ada bagus. Udah, oh. Suaranya kurang besar. Suaranya kurang besar. Yang siapa baca tadi? Zidan. Zidan. Yang mana? Yang mana yang kurang jelas tadi? Yang ketiga. Yang ketiga. Nah, coba back. Gimana Bu? Iya, itu dia. Terus. Yang Dalil ya, di Ini. dalil. yang ini betul. Yang di kitab Allah. Kitab Allah. 1. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. 2. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. 3. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 4. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dah. Udah ditutup nak? Ininya. Dari kelompok kami, kalau ada yang salah dan kurang, mohon maaf. Terima kasih. Ya. Kita lanjut. Oke, silakan duduk kembali. Tadi sudah presentasi, sudah juga ada sesi tanggapan. Sekarang kita ice breaking ya. Ice breaking sekali lagi. Nah, ini ice breakingnya. Coba dengar kata kunci. Kalau kata kuncinya ibu berkata. Kalau ada kata ibu berkata, kalian lakukan. Kalau tidak ada ibu berkata, jangan lakukan. Fokus. Ibu berkata, anak-anak berdiri semua. Ibu berkata, tepuk tangan. Lihat ke atas. Silakan duduk. Fokus Aldi. Ibu berkata, silahkan duduk. Tepuk tangan. Ibu berkata tepuk tangan. Mantap ya. Nah, sekarang ibu akan merefleksi siswa ibu. Nah, apa sih yang sudah kalian rasakan setelah mempelajari kitab-kitab Allah? Menambah ilmu. Merasa cinta kepada kitab Allah. Masya Allah, merasa cinta kepada kitab Allah. Dari nabi-nabi rata-rata siapa aja. Iya. Memahami isi pokok masing-masing kitab Bu. Masya Allah, memahami masing-masing isi pokok, menambah wawasan, ya kan? Ya, menambah wawasan kita tentang kitab-kitab Allah, fungsi kitab Allah, dan perilaku yang harus kita amalkan. Oke, sekarang masuk kesimpulan. Apa sih kesimpulan yang sudah kalian dapat dari pelajaran hari ini? Mengetahui perilaku atau perbuatan yang baik dalam mengamalkan kitab Al-Quran. Nah, Masya Allah. Jadi kesimpulannya yang pertama, kita sudah mengetahui ada 4 kitab yang wajib kita yakini. Yang pertama kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan Quran. Kemudian fungsinya banyak tadi kan? Ada fungsinya yang sudah kalian tampilkan tadi. Fungsinya ada sebagai petunjuk, sebagai apa? Rahmat, sebagai pedoman, sebagai obat, kan? Dan perilakunya apa yang harus kita amalkan? Contoh perilaku yang sudah kalian tampilkan tadi, intinya harus rajin membaca Al-Quran. Itu adalah salah satu bentuk perilaku kita cinta kepada Al-Quran. Nah, jangan malas-malas lagi baca Al-Quran nak ya. Baca, boleh baca 1 ayat, boleh baca 2 ayat, dan seterusnya. Kemudian kalian bisa berperilaku baik. Jangan ejek-ejek kawan, saling tolong-menolong. Nah, untuk desain dan ide yang sudah kalian tampilkan tadi, Ibu beri A+ semua, mantap semua. Ya, itu tandanya kalian sudah mampu berpikir kritis. Ibu tetap akan membagi juaranya ya. Untuk masing-masing perwakilan silahkan maju, Ibu akan membagikan reward. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu akan memberikan hadiah untuk kalian. Terus semangat belajar pendidikan agama Islam ya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang materi yang sama, hikmah ya. Hikmah, meyakini kitab-kitab Allah, dan
implementasi generasi yang toleran. Itu minggu depan, yang pastinya akan lebih seru lagi ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kita membaca surat pendek dan terakhir nanti Al-Fatihah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.